Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi Raffi. Di sini saya akan menerangkan tentang elektroda pembanding sel elektrokimia. Apakah elektroda pembanding itu? Mari kita simak kelanjutannya. Nah, pengertiannya, di dalam beberapa penggunaan analisis elektrokimia diperlukan suatu elektroda pembanding, atau dalam artian dalam bahasa Inggrisnya reference electrode, yang memiliki syarat harga potensial setengah sel yang diketahui bersifat konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Nah, elektroda pembanding adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda indikator atau working electrode. Nah, elektroda indikator adalah elektroda yang potensialnya bergantung pada konsentrasi zat yang sedang diuji. Nah, ada beberapa syarat untuk elektroda pembanding. Yang pertama adalah mematuhi persamaan Nernst yang bersifat reversibel atau dapat bolak-balik. Yang kedua, memiliki potensial elektroda yang konstan terhadap waktu. Yang ketiga, segera kembali ke harga potensial semula apabila dialiri arus yang kecil. Nah, yang terakhir, hanya memiliki efek histerisis yang kecil jika diberi suatu siklus suhu. Next. Nah, ada beberapa jenis elektroda pembanding. Di sini ada elektroda pembanding primer, seperti contohnya adalah elektroda hidrogen standar dalam satuan SHE ya, standar hidrogen elektroda, di mana elektroda ini terbuat dari platina yang dilapisi platina hitam dengan maksud agar absorpsi gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat berlangsung dengan sempurna. Nah, sehingga reaksinya H2 bolak-balik 2H plus plus 2E- dan dapat berlangsung cepat dan reversibel. Nah, untuk potensial setengah sel dari elektroda pembanding primer adalah 0 volt. Dan notasi setengah sel dari elektroda hidrogen adalah PT/H2 ATM, H plus mol atau H plus mol, H2 atmosfer PT2. Nah, selanjutnya ada elektroda pembanding sekunder. Nah, elektroda pembanding sekunder adalah elektroda yang memenuhi syarat-syarat sebagai elektroda pembanding. Nah, potensial elektroda pembanding sekunder dihitung berdasarkan perbandingan terhadap SHE. Jadi bukan mutlak nol begitu. Nah, elektroda pembanding ini memiliki nilai potensial tertentu tergantung konsentrasi larutan dalam elektrodanya. Elektroda pembanding sekunder lebih praktis jika dibandingkan dengan elektroda pembanding primer. Selain itu, elektroda jenis ini juga lebih aksesibel karena mudah didapat di pasaran. Elektroda pembanding ini yang sekunder ya, dibagi lagi menjadi dua, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Yang pertama ada elektroda kalomel. Elektroda kalomel merupakan elektroda yang terdiri dari lapisan Hg atau merkuri yang ditutupi dengan pasta merkuri. Merkuri klorida atau komel Hg2Cl2 dan kalium klorida atau KCl. Setengah sel elektroda kalomel dapat ditunjukkan sebagai berikut. KCl, Hg2Cl2 saturated atau jenuh, untuk KCl dalam beberapa molar Hg, di mana X adalah konsentrasi KCl dalam larutan. Dan untuk reaksinya dari dalam elektroda dapat dituliskan pada di bawah ini. Hg2Cl2 padat ditambah 2 elektron sama dengan 2Hg plus ditambah 2Cl-. Nah, potensial ini akan bergantung pada konsentrasi klorida X pada kalomel tidak jenuh. Dan harga konsentrasi ini harus dituliskan untuk menjelaskan elektroda. Elektroda kalomel terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang 5-15 cm dan garis tengah 0,5 sampai 1 cm. Pasta Hg atau HgCl2 terdapat di dalam tabung yang lebih dalam, dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Kontak elektroda ini dengan tab dengan larutan dari setengah sel lainnya melalui penyekat yang terbuat dari porselen atau asbes berpori. Untuk potensial elektroda kalomel, ya ini untuk yang pertama ada potensial standar ya, elektroda kalomel sebesar plus 0,268 volt. Nah, untuk potensial standar elektroda kalomel jenuh dengan KCl dalam suhu 25 derajat Celcius sebesar 0,241 volt plus ya. Nah,
Untuk konstruksinya dalam pembuatan elektroda ini, yang pertama, elektroda terdiri dari tabung kaca yang dilengkapi dengan tabung samping bengkok dan tabung samping B lainnya. Terus sedikit merkuri ditempatkan di bagian bawah tabung kaca kering. Terus sebuah bung karet yang membawa tabung kaca tipis dengan kawat platinum kemudian dimasukkan, lalu dilakukan secara hati-hati agar kawat platinum menetes ke merkuri. Supaya kawat platinum tidak menetes ke merkuri. Nah, merkuri kemudian ditutupi dengan lapisan merkuri dan pasta merkuri klorida atau kalomel. Tabung kaca kemudian diisi dengan larutan KCl konsentrasi yang sudah ditentukan ya dalam gambar. Dan oleh karena itu, 3 jenis elektroda kalomel tersedia, yaitu normal, desinormal, dan jenuh. Terus yang kedua, ada cara kerjanya. Yang pertama, elektroda kalomel tergantung pada konsentrasi ion klorida dalam larutan. Nah, jika elektroda adalah elektroda kalomel jenuh, beberapa kristal KCl ditempatkan di atas Hg2Cl2, sehingga menjaga larutan tetap jenuh. Elektroda direpresentasikan sebagai berikut. KCl jenuh, oksida, Hg2Cl2, S, Hg. Jika elektroda berfungsi sebagai anoda, maka setengah reaksi yang terjadi di atasnya akan menjadi oksidasi. Merkuri pertama kali teroksidasi menjadi ion merkuri. Ya, ini persamaannya adalah 2Hg menjadi Hg2+, Hg2 2+ plus 2 elektron keluar. Terus ion klorida yang dipaksa oleh larutan KCl bergabung dengan ion merkuri untuk membentuk klorida merkuri yang tidak larut, sehingga Hg2 2+ plus 2Cl- menjadi Hg2Cl2. Padatan ya. Nanti akan mengendap, terus reaksi keseluruhannya adalah 2Hg plus 2Cl menjadi Hg2Cl2. Terus untuk reduksi, jika elektroda adalah katoda plus dalam sel galvanik, setengah reaksi yang terjadi di atasnya akan berkurang, jadi Hg2Cl2 plus 2E menjadi 2Hg plus 2Cl. Untuk potensial elektroda kalomel menurun dengan peningkatan konsentrasi ion klorida pada suhu tertentu. Dengan demikian, elektroda reversibel sehubungan dengan konsentrasi ion klorida. Nah, ini adalah contoh-contoh dari elektroda kalomel. Seperti di sini yang dapat kita lihat. Nah, untuk di sini ada gelas wool ya, atau tabung gelas. Terus di bagian bawah di situ ada kayak endapan dari merkurinya. Di atasnya lagi ada pastanya. Pasta yang terbuat dari Hg ditambah Hg2Cl2. Di atasnya lagi ada KCl sebagai ionnya, begitu. Yang menentukan elektrodanya. Next. Yang kedua, selain elektroda kalomel sebagai elektroda pembanding sekunder, ada juga elektroda perak. Nah, elektroda perak atau perak klorida ini merupakan elektroda yang terdiri dari suatu elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Nah, setengah sel elektroda perak dapat ditulis sebagai berikut. KCl, AgCl saturated, KCl kondisi molar tertentu, terus Ag. Dan reaksi setengah selnya adalah AgCl ditambah elektron bolak-balik Ag plus Cl-. Nah, biasanya elektroda ini terbuat dari suatu larutan jenuh atau 3,5 molar KCl yang harga potensialnya adalah 0,199 volt jenuh ya dalam kondisi jenuh dan 0,205 volt dalam kondisi 3,5 molar pada 25 derajat Celcius. Nah, kelebihan elektroda ini dapat digunakan pada suhu yang lebih tinggi, sedangkan elektroda kalomel tidak. Nah, di sini ada potensial standar elektroda AgCl, di mana ketika dalam kondisi tidak jenuh sebesar plus 0,22 volt untuk potensial standar elektroda AgCl jenuh dengan KCl dalam kondisi 25 derajat Celcius sebesar 0,197 volt. Nah, gimana sih caranya kita membuat elektroda perak ya? Ini mohon maaf ini ada salah tulis. Konstruksi referensi AgCl. Gambar di bawah 2 slide setelah ini menunjukkan elektroda referensi AgCl yang mudah dibangun. Tubuh elektroda atau tabung elektroda terbuat dari tabung kaca 4 mm bermerek Vicor.
Kaca berpori tersedia dalam batang berdiameter 4 mm dan berfungsi sebagai jalur listrik ionik antara bagian dalam elektroda referen dan sebagian besar sel. Bagian ini memiliki tahanan listrik yang rendah di bawah 10 kilo ohm untuk pelarut pengisian umum dan tingkat kebocoran minimal ya. Untuk hambatan listrik dari elektroda referensi, FRIT merupakan faktor penting dalam menentukan stabilitas dan kecepatan potensi dalam penggunaannya sebenarnya. Tingkat kebocoran mungkin penting karena kemungkinan kontaminasi pelarut oleh larutan pengisian elektroda referensi dan sebaliknya. Vehicle freight sekitar 1/8 inci melekat pada tabung kaca dengan heatshrink dari telepon. Nah, tabung heatshrink harus dipotong rata dengan ujung freight vicker untuk mencegah terjebaknya gelembung udara. Precut vicker, fritz, dan heatshrink tabung tersedia dari merek Gamri, Park, Bass, dan pemasok elektrokimia lainnya. Nah, tutupnya mudah terbuat dari bekas teflon atau tutup plastik atau pelindung yang dibuat agar sesuai dengan tabung OD 5/32 inci. Nah, bagian ini harus aman tetapi mudah dilepas untuk mengisi kembali solusi pengisian atau pelarut pengisian. Nah, untuk cara kerjanya begini. Untuk elektroda referensi komersial terdiri dari kaca atau plastik tabung elektroda tabung. Nah, elektroda terdiri dari kawat perak metalik Ag dilapisi dengan lapisan tipis perak klorida, baik secara fisik dengan mencelupkan kawat dalam perak klorida cair, dan secara kimia dengan electroplating kawat dalam asam klorida terkonsentrasi, atau elektrokimia dengan oksidasi perak pada anoda dalam larutan klorida. Filter berpori atau berserat yang terletak di ujung elektroda reference memungkinkan untuk membangun kontak cair antara larutan yang akan diukur dan larutan elektroda dalam keseimbangan dengan perak klorida yang melapisi permukaan Ag. Nah, kawat listrik ini yang terosilasi menghubungkan batang perak dengan alat ukur. Terus terminal voltmeter negatif terhubung ke kawat uji. Tubuh elektroda mengandung kalium klorida untuk menstabilkan konsentrasi perak klorida. Ketika bekerja di air laut, tubuh ini dapat dihilangkan dan konsentrasi klorida ditetapkan oleh salinitas air laut yang stabil. Untuk potensi elektroda referensi perak sama dengan perak klorida sehubungan dengan elektroda hidrogen. Nah, di sini gambar atau model dari elektroda perak ya, di mana yang bagian bawah itu ada keramik berporos sebagai diafragmanya atau keramik frit begitu. Itu yang nanti bagian yang dipotong. Terus ada kabel tadi yang terbuat dari perak ya, dari Ag, yang dilapisi kemudian pada bagian atasnya ada AgCl, perak klorida. Nah, ketika pada bagian gambar yang tengah ini 3 molar itu KCl ketika jenuh ya, kondisinya jenuh. Terus terus ini ada larutan elektrolit yang dari KCl tadi yang sudah jenuh, begitu. Nah, di sini ada perbandingan elektroda kalomel dan elektroda perak. Nah, di elektroda kalomel terdapat endapan kristal KCl ya, di mana sama-sama memiliki poros dari fritnya begitu, dari diafragma fritnya. Nah, untuk pelapisannya yang membedakan pada pada dari kabelnya itu untuk yang kalomel terbuat dari Hg2Cl2, untuk yang Ag terbuat AgCl, begitu. Begitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.